mengatakan bahwa ijazah ini dipalsukan di Pasar Pramuka tahun 2012. Bukan hanya ijazah, ya kan, termasuk segala macam lah untuk pencalonan gubernur ya. Jadi kan kalau umpama menurut saya harusnya kalau yang mau dipalsukan hanya sekali, ya kan, tahun 2005 itu. Tahun 2012 itu kan untuk pencalonan gubernur tinggal di copy paste, gitu. Jadi kembali lagi saya bilang, isu ijazah palsu ini menurut saya sudah game over, termasuk isu pemaksulan, ya kan, karena apa? Isu ijazah palsu ini sudah pernah digugat 2 tahun lalu. Di bidang politik ditipu terus menerus, dibohongi terus menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi, orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami. A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Betul. Politik jahat, politik kotor, politik korup, penuh korupsi, penuh koruptor. Dan saya masuk politik sangat-sangat amal mahal sekali. Dompet saya tebal sekali dulu. Setelah 4 pilpres dan 4 pileg, dompet saya sudah mencut begini. Demi Allah saya katakan itu. Istri saya tahu. Istri saya dicurigai. Dicurigai oleh siapa? Babinsa ya waktu itu. Dicurigai oleh Polsek. Dicurigai oleh Laksus. Ya, waktu itu ada Laksus. Kopkamtib. Mungkin adik-adik belum ingat, tidak ingat. Mungkin bapak-bapak mungkin juga masih kecil waktu itu ya. Waktu itu tahun 88 ada Kopkamtib Laksus. Pak masih ingat? Ya, enggak, Pak Domo tahun 88 bukan. Ada saya. Nah, ini begini, orang yang berbuat baik di tempat kumuh itu dicurigai jadi aktivis. Aktivis apa? Kau mau bantu yang miskin? Jangan-jangan golongan tertentu. Dia bisa lanjut kenapa? Karena istri saya. Istri saya siapa? Saya adiknya Letkol Prabowo dari Kopassus, menantu presiden. Nggak mungkin mau bikin kacau-kacau. Coba, ya. Prabowo mau bikin Indonesia adi jaya dan adi kuasa. Saya mau sampaikan sedikit rahasia, bahwa yang penting tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, kawan saya, keberlanjutan, stabilitas, dampaknya terhadap politik, saya kira sangat betul dan saya kira sudah bisa dipastikan bahwa yang akan meneruskan kebijakan pemerintah di bidang pertanian yang di dalam masa pemerintahan yang akan datang, saya kira sudah hampir dipastikan, insya Allah, Pak Amran. Ini saya tahu karena saya cukup dekat dengan calon presiden yang akan datang. Beliau sangat terkesan dan sangat bangga dengan pekerjaan Pak Amran. Dan insya Allah yang menentukan nanti kan Yang Maha Kuasa Pak ya. Tapi yang usulkan itu kan presiden yang akan datang tadi. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video teman-teman yang dimana ya kita melihat seorang civilister ini teman-teman yang lagi heboh di publik saat-saat ini teman-teman. Yang dimana teman-teman yang kita lihat dilaporkan ya civilister ini sebagai tersangka, maka dia dijatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan ya, atau divonis teman-teman, atau dijatuhkan hukuman terhadapnya ya. Tentu dalam hal ini teman-teman yang dilakukan dan membuat hasil yang ternyata ya hanya dia divonisnya saja teman-teman ya, dan
tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Ya, tentu dalam hal ini memang ternyata si Sylvester ini juga ya 1 bulan itu enak ya, 1 tahun 6 bulan itu enak ya teman-teman. Nah, namun di dalam ini teman-teman tidak terjadi atau kita lihat ya tidak terpidana atau tidak dipenjara karena si Sylvester ini teman-teman, kalau kita lihat sudah kebal dengan hukum dan tidak bisa dilakukan penyelidikan terus-menerus. Ya, ada apa sebenarnya di negara kita teman-teman kalau kita melihat? Ya, kalau kita lihat teman-teman ya pengacara yang membela kebenaran, ya pengadilan, ya untuk lebih kebaikan dalam negeri ini teman-teman, tentu kita kasihan kepada mereka karena mereka sudah sebenarnya membuktikan dan jujur untuk bisa membuktikan bahwa Indonesia ini adalah Indonesia yang terbaik teman-teman, yang dikatakan begitu, dan tidak ada hal-hal yang mengganjal di dalamnya. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman, kalau kita lihat si Sylvester ini, ya tentu kita melihat dia itu adalah salah satu relawan dari Pak Jokowi teman-teman. Tentu ya kita melihat bahwa dirinya itu adalah seorang pribadi yang memang sangat ngotot teman-teman, dan masyarakat Indonesia juga melihat dan bahkan atau netizen ya tentu geram dalam hal ini. Ya, setiap pernyataan yang telah disampaikannya dalam perdebatan dan juga dalam apapun selalu aja membantah apapun yang disampaikan oleh teman-teman atau lawan bicaranya, dan bahkan di dalamnya dia juga terbuai dalam emosi teman-teman. Nah, tentu kita juga bertanya-tanya kenapa hal begini bisa terjadi, hukumannya tidak berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh divonis tadi. Ada apa? Ada ganjalankah di dalamnya? Ya, tentu dalam hal ini teman-teman kita juga masyarakat Indonesia bertanya-tanya. Ya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam negara kita ini teman-teman? Apakah si Sylvester ini sudah menyembunyikan diri dengan seorang penguasa atau bagaimana teman-teman? Ya, tentu dalam hal ini teman-teman ya, mari kita terus ya melihat dan menilai ya apa yang telah kita lihat dan recuplikan video, ya pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan. Dan ketika teman-teman juga lebih mengetahui soal masalah si Sylvester ini tentang hukuman yang telah ditentukan kepadanya dan bahkan tidak terjadi hal seperti yang mereka tentukan, ya tentu mari kita saling tukar pikir ya lewat kolom komentar teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di channel selanjutnya.